Ibu untuk pemateri sudah hadir semua belum, Ge? Iya, Pak. Keren, Pak, bajunya, Pak. Alhamdulillah. Ini gratisan, Pak, dari kampus. Eh. Tip dapat gratisan, Pak. Iya, khusus dosen, Oh, mahasiswa khusus belum. dosen. Kirain ada tipnya. No. Saya nunggu warisan songkoknya aja lah. Wah, wah, gak penak bahasa nih warisan nih. Terlalu ekstrim, Pak. Berarti sekarang Pak Muhammad Nailul Ansori sudah hadir, Pak Nailul. Sudah, Pak. Siap, Pak. Oh, iya, Alhamdulillah. Pak Maulana Latif Maulana nanti belum. belum. Pak Syekhu tadi sudah ya. Iya, Pak Sefu. Ibu Nining Indriani Belum. belum. Hadir, Pak. Oh, hadir. Oh, iya, Alhamdulillah. Berarti tinggal Pak Latif ini ya, Pak Maulana Latif yang belum hadir. Ah, Hadir, Pak. Oh, sudah. Ya, Pak. Iya. Hadir, Pak. Iya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ini nanti untuk hari ini mohon izin Bapak Ibu kita akan melaksanakan perkuliahan. Nanti diskusinya berarti cukup di Zoom sini saja. Kemudian untuk apa namanya? Untuk di Damel itu berarti saya cuma ngasih materi, kemudian link Zoom-nya, kemudian tidak ada diskusi lagi di Damel karena kita sudah melaksanakan diskusinya di Zoom ini seperti itu. Jadi nanti ketika Zoom ini selesai, dimohon Bapak Ibu apa namanya jangan lupa untuk mengisi absen secara mandiri. Jangan sampai seperti yang sudah-sudah barangkali ada yang ketinggalan itu Ya, ya baik, Pak. mohon maaf jangan sampai terjadi lagi seperti itu. Barangkali bisa ditampilkan Pak siapa Pak Nailul Ansori atau siapa yang mungkin kelompok bisa berapa, Pak, ini, menampilkan Pak? PowerPoint-nya. Kelompok satu atau kelompok Oh enggak, ini sekarang berarti sekarang yang kelompok tiga Pak. Oh, sekarang kelompok tiga ya? Oke. Kelompok satu dan dua kan sudah kita pernah diskusi di Damel. Jadi kalau kalau yang apa namanya diskusi ketika sinkronus berarti itu yang memang kebagian presentasinya ya kelompok tersebut seperti itu. Nah, oke. Alhamdulillah. Matur suwun, Pak Nailul. Nggak kelihatan ya? Ini sebelumnya mohon izin Bapak Ibu, ini sebetulnya materinya tuh materi kelompok 2 kalau nggak salah ya. Oh, kelompok Sudah dua. pernah dibahas kemarin sebetulnya ini. Jadi kemarin tuh kayaknya salah ngambil materi mungkin ini ya. Harusnya sekarang itu kita bahasnya tentang sebentar kemarin itu apa? Jadi kita mulai itu dari apa namanya? eh dari yang materi ketiga itu kita materi pertama ya Bapak Ibu ya. Buat kelompok pertama maksudnya model pengembangan kurikulum PAI itu kelompok pertama. Untuk kelompok kedua itu materinya peran guru dan kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum PAI. Nah, sedangkan untuk kelompok ketiga ya materinya itu adalah perkembangan kurikulum PAI di Indonesia. Begitu.
Yang kelompok Oh, berarti kelompok ini 4 Pak itu. untuk yang apa yang di share grup itu kan ada materi. Mm-mm. Itu berarti keliru semua Pak ya. Karena di sini kelompok 3 memang peran guru yang di share kemarin. Heeh. Nah, berarti nanti gimana itu Pak? Mungkin teman-teman sudah buat semua apa membuat ulang apa gimana nantinya untuk ke depannya. Ini pembagian Iya, kelompok berarti Pak. nanti untuk kelompok yang keempat itu persiapkan buat materi yang berikutnya saja, ruang lingkup dan karakteristik materi PHI. Ini saya sudah sempat apa namanya share itu. Bentar. Yang di-share ini Pak untuk pembagian materi. Ya, ini materinya nih. Kalau untuk pertemuan 1 dan 2 kan sudah oleh saya Loh, sendiri, hakikat enggak kurikulum yang PHI dan yang yang di share Pak Nailul ini kayaknya yang lama deh, Pak. Oh, yang Bukannya lama. nah, karena mungkin yang lama share itu lagi yang sepertinya. terbaru. Yang Heeh. baru 12 Sudah saya kelompok share kan, bentar Nail? dulu. Nah, Iya, kalau di sini saya kelompok 5, yang terbaru itu saya kelompok 6. Yang lama 11 kelompok, yang baru 12 kelompok kan, Nail? Iya, betul. Oh iya, yang baru. Yang baru. Nah, terus gimana nih Pak untuk kelompok 3 dilanjutkan yang materi yang G sudah ada karena ini apa kita ganti ke kelompok 4 Pak? karena ini musibahnya tak terduga. Hmm. Jadi ya sudah tidak apa-apa untuk kelompok 3 kita jalan saja ya untuk materi sekarang berarti kita bahas tentang peran guru dan kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum PAI seperti itu. Oke. Oke, insya Allah semuanya sudah hadir, nggih. Ya, baik, sebelum kita mulai, eh, mungkin nanti saya akan sampaikan apa namanya kata pengantar atau mukadimah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semua. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk sama-sama melaksanakan perkuliahan di pertemuan yang kelima, sehingga tentunya mudah-mudahan kita berharap apa yang kita dapatkan, kita pelajari dan juga kita sampaikan nanti oleh pemakala bisa menjadi sebuah ilmu yang berharga, ilmu yang bermanfaat dan akan diamalkan oleh kita semuanya di kehidupan nyata sehingga tentunya bisa meningkatkan kualitas dan juga kemampuan kita sebagai seorang tenaga pengajar untuk menjadikan didik kita menjadi generasi yang berakhlakul karimah, generasi yang kelak menjadi uh, yang menjadi teladan bagi umat dan juga apa yang diharapkan oleh bangsa negara menjadi generasi emas. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan generasi emasnya generasi emas yang beneran, bukan generasi emas yang zong begitu apa ya, Bapak Ibu. Bukan generasi yang cemas. Nauzubillah min dzalik. Seperti itu. Yang kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kita sampaikan, senantiasa kita uh, ya sampaikan kepada junjungan kita, tauladan kita, pemimpin kita, uswatun hasanah kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita agung-agungkan, Nabi yang kita jadikan sebagai suri tauladan, yang kelak nanti
di yaumil qiyamah kita nantikan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan dan Allah muliakan pula, pada kesempatan kali ini di pertemuan kelima kita akan membahas tentang peranan guru dan kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum PAI. Sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, dan juga kepala sekolah, kita memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kurikulum khususnya PAI di sekolah. Ya, guru dan kepala sekolah bukan hanya sebagai pelaksana kurikulum saja, tapi juga sebagai pengembang kurikulum yang efektif dan juga relevan dengan kebutuhan siswa. Mereka, ya, di sini guru dan kepala sekolah, Bapak Ibu sekalian, memiliki tanggung jawab, ya seperti yang sudah kita ketahui bahwa tanggung jawab itu suatu saat nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak di yaumil qiyamah, di mana kemudian untuk memastikan bahwa kurikulum PAI yang dikembangkan itu dapat membantu siswa dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Ya. Dalam pengembangan kurikulum PAI, guru dan kepala sekolah perlu mempertimbangkan berbagai faktor. Ya. Seperti contoh kebutuhan siswa, antara kebutuhan siswa A, B, C, dan seterusnya, itu tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ya. Kemudian konteks sosial, kita juga perlu memperhatikan hal tersebut karena tentunya antara 1-2 siswa itu memiliki konteks sosial yang berbeda-beda. Kemudian belum lagi kita berbicara tentang etnis, suku, budaya, dan sebagainya. Nah, mereka juga dalam hal ini sebagai seorang guru dan kepala sekolah perlu memiliki kemampuan untuk mengembangkan kurikulum yang inovatif dan efektif. Ya. Untuk memiliki kemampuan tersebut tentunya sebagai PR kita bersama, karena memang kita ini sebagai guru yang hidup di zaman yang memang sudah berbeda dengan zaman kita dulu, itu kita dituntut untuk bisa memiliki kemampuan untuk bisa beradaptasi, di mana adaptasi tersebut kita kemudian harus bisa memiliki kemampuan untuk bisa berinovasi dan juga beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang saat ini sangat cepat sekali mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita. Nah, tentunya hal tersebut diperlukan. Kenapa? Karena dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, selanjutnya, Ibu Bapak sekalian, peranan guru dan kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum PAI sangat penting juga. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah. Pendidikan agama di sekolah sekarang kita ini, ya, mungkin tidak hanya di luar sana, mungkin di sekolah Bapak Ibu sekalian juga sama, bahwa kita masih menekankan pada segi teori saja yang disampaikan, tetapi dalam segi prakteknya itu masih jauh panggang daripada api, masih belum bisa diharapkan. Buktinya apa? Buktinya dengan adanya banyaknya atau maraknya kenakalan-kenakalan meraja yang masih merajalela, yang tentunya membuat kita resah juga, sehingga tentunya menjadi sebuah perhatian daripada para pemegang kekuasaan, dalam hal ini adalah pemerintah,
khususnya bagi dalam hal ini karena saya sendiri termasuk yang berada di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat sudah membuat sebuah peraturan bahwa anak-anak yang kemudian terlibat dalam sebuah kenakalan remaja, tawuran, kemudian apalagi waktu itu tuh ada yang bolos, sering tidak masuk kelas, itu kan, kemudian sampai main game online juga disebut-sebut, Mobile Legend dan sebagainya, itu kemudian nanti akan dikumpulkan, didata dan akan dilatih ya, di barak oleh militer. Tujuannya bukan pembelaan beliau bukan sebagai untuk agar pendidikan rasa semi militer, bukan, tapi sebagai pendidikan karakter yang kemudian nanti akan memunculkan bahwa peserta didik tersebut akan lebih memiliki tanggung jawab sebagai seorang pelajar untuk belajar dan memiliki ilmu yang sebanyak-banyaknya di sekolah, bukan untuk bermain-main atau berfoya-foya dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita perlu memahami bagaimana kemudian peran guru dan kepala sekolah dalam mengembangkan kurikulum PAI yang efektif. Ini menjadi PR kita bersama. Mangga nanti kita akan dengarkan mungkin sebagian daripada pengalaman, kemudian sebagian daripada hal-hal yang mungkin menjadi sebuah yang pernah dialami oleh Bapak Ibu sekalian ketika berada di sekolah, bagaimana kemudian menjadikan kurikulum PAI ini sebagai sesuatu yang menginternalisasi, bukan hanya sekedar mengimplementasi, ya. Jadi ada implementasi, ada internalisasi. Kalau implementasi itu hanya sekedar kita menerapkan, ya sudah, tidak ada tidak ada asarnya, begitu, tidak ada bekasnya. Tapi kalau sudah internalisasi, itu dia sudah mendarah daging, sudah ketika kita berbuat itu sudah apa bahasanya tuh saya belum nemu tadi, sudah terbiasa. tidak perlu diatur-atur lagi, tapi sudah muncul secara sendiri ya anak-anak itu. Misalkan dilarang membuang sampah, anak tidak perlu kita perintah, itu nak punten sampahnya jangan dibuang sembarangan, tapi mereka sudah secara naluri mereka itu merasa ketika ada sampah yang berserakan, mereka dengan secara memiliki kewajiban bagi mereka sendiri untuk menjaga kebersihan, mereka akhirnya memungut dan juga membuang sampah pada tempatnya. Atau ketika mereka melihat sesuatu yang tidak layak, itu mereka kemudian mencoba untuk memperbaikinya seperti itu. Itulah kemudian bagaimana kemudian PAI itu bisa memiliki sebuah efek yang positif bagi kehidupan siswa, bukan hanya kemudian nanti hanya sekedar diterapkan di sekolah, tapi juga mereka bisa menerapkannya juga ketika mereka berada di rumahnya. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai kalimat muqaddimah untuk memulai diskusi kali ini. Insya Allah mudah-mudahan kita awali diskusi ini dengan semangat dan juga komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di sekolah, serta juga memahami peran daripada guru dan kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum PAI yang efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Sebelum kita mulai, nanti oleh yang luar biasa kita ini, alangkah afdolnya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Nailul, mungkin sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Dan untuk Bapak Ibu, jika kemudian sudah disampaikan presentasinya, dipersilakan jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, baik berupa kritik, saran, maupun bisa perbaikan juga terhadap pemakalah, nanti kita bisa diskusikan bersama-sama. Intinya di sini kita saling belajar, saling
men-sharing, bukan untuk saling menjustifikasi begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa belajar. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Kepada yang terhormat Bapak Ibu pemakalah, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya Bapak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman semuanya, Waalaikumsalam. saya Muhammad Nurul Ansori dari kelompok 3 ya, akan mempresentasikan berupa PPT yang telah kami susun. Adapun kelompok kami yaitu ada 4. Pertama saya sendiri, kedua Pak Maulana Latif, ketiga Pak Saihu, keempat Ibu Nining Indriani Ningsih. Untuk pembacaan materinya akan disampaikan oleh Ibu Indriani Ningsih. Silakan, Bu Indriani Ningsih. Bu Ningsih, sudah Bu Ningsih, sudah bisa? Iya Pak, bisa Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peran guru dan kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum PAI. Makalah ini membahas pentingnya peran guru dan kepala sekolah dalam mengembangkan kurikulum pendidikan agama Islam. Kurikulum bukan hanya dokumen, melainkan rencana pendidikan yang hidup dan berkembang sesuai dinamika masyarakat dan ilmu pengetahuan. Guru dan kepala sekolah sebagai pelaku utama pendidikan memiliki posisi strategis dalam menciptakan inovasi dan peningkatan mutu pembelajaran. Makalah ini disusun oleh mahasiswa jurusan PJJ Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon, sebagai tugas mata kuliah analisis kurikulum dan silabus PAI. Lanjut, Pak. Selanjutnya, pendahuluan dan latar belakang. Inovasi pendidikan. Guru dan kepala sekolah sebagai tenaga profesional berperan sebagai pelopor perubahan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan kurikulum. Dinamika kurikulum. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut revisi kurikulum agar relevan dengan kebutuhan zaman dan nilai sosial masyarakat. Peran guru di kelas. Guru menjalankan tugas mengajar dan mengelola kelas dengan pendekatan manajemen yang tepat untuk mendukung proses belajar yang efektif. Selanjutnya, definisi dan pengertian kurikulum. Asal kata kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu currere yang berarti lintasan atau jarak tempuh, menggambarkan perjalanan belajar peserta didik. Selanjutnya, definisi kurikulum, seperangkat rencana dan pengaturan tujuan isi, bahan ajar, dan metode pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Fungsi kurikulum menyediakan pengalaman belajar yang membantu peserta didik menguasai ilmu dan keterampilan sesuai tuntutan masyarakat. Pengembangan kurikulum. Proses pengembangan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyempurnaan kurikulum.
penyempurnaan kurikulum secara berkelanjutan untuk menyesuaikan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Karakteristik berorientasi pada kebutuhan peserta didik dan masyarakat, fleksibel dan adaptif terhadap perubahan, mengintegrasikan teori dan praktik, mendorong inovasi pembelajaran, menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya yaitu peran guru dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu analisis SWOT. Guru menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan untuk mengimprovisasi kurikulum sesuai kebutuhan sekolah. Dan yang kedua yaitu memahami karakter peserta didik, menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan kognitif, kreativitas, dan kondisi fisik siswa. Dan yang ketiga yaitu membangun motivasi belajar, menciptakan suasana belajar menyenangkan dan memanfaatkan sarana pembelajaran secara optimal. Dan keempat yaitu memantau kemajuan belajar, melakukan pemantauan rutin untuk membentuk budaya kerja produktif bagi siswa dan guru. Peran guru lanjutan dan lingkungan belajar. Yang pertama yaitu mewujudkan lingkungan yang kondusif, mengoptimalkan fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang bimbingan untuk mendukung pembelajaran. Yang kedua yaitu memberdayakan tenaga kependidikan, meningkatkan produktivitas tenaga kependidikan melalui manajemen personalia yang efektif. Forum Musyawarah Guru, MGMP, sebagai wadah berbagi pengalaman dan strategi pengembangan profesional guru. Lanjut, Pak. Slide ke-8 yaitu ada peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu ada manajer, mengelola sumber daya sekolah untuk mendukung pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. Yang kedua yaitu ada leader, memberikan arahan dan inspirasi kepada warga sekolah dalam implementasi kurikulum. Dan yang ketiga yaitu supervisor, melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum oleh guru. Dan yang terakhir yaitu inovator, mendorong inovasi kurikulum melalui program unggulan sekolah. Dan selanjutnya yaitu ada sinergi guru dan kepala sekolah. Kolaborasi efektif. Sinergi antara guru dan kepala sekolah menjadi kunci keberhasilan pengembangan kurikulum yang relevan dan berkualitas. Peran implementer. Guru mengaplikasikan kurikulum, kepala sekolah mengontrol dan mendukung proses implementasi. Peran penyelaras dan pengembang. Guru menyesuaikan dan merancang kurikulum sesuai karakteristik siswa dan visi sekolah bersama kepala sekolah. Peran peneliti, guru mengevaluasi efektivitas kurikulum dan strategi pembelajaran untuk perbaikan berkelanjutan. Lanjut, Pak. Slide terakhir yaitu ada kesimpulan dan harapan. Kurikulum penting sebagai pedoman pembelajaran yang harus dikembangkan sesuai kebutuhan zaman dan masyarakat. Peran guru dan kepala sekolah. Keduanya memiliki peran krusial sebagai pelaksana, penyelaras, pengembang, dan pengawas kurikulum untuk hasil belajar optimal. Sinergi dan kolaborasi. Kerjasama yang kuat antar guru dan kepala sekolah menjadi kunci keberhasilan pengembangan kurikulum yang efektif dan inovatif. Sekian materi dari kami kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nining Indria Niningsih dari kelompok 3 yang telah membacakan PPT dari kami kelompok 3. Adapun kritik, saran, dan masukan atau mau diskusi nanti akan ditanggapi oleh beliau Pak Sehu
sebagai kelompok kami, anggota kelompok kami. Untuk Pak Maulana Latif, saya hubungi belum bisa ini. Monggo teman-teman, ada masukan, saran, kritik? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Pak Saihu, mau menambahi Pak untuk materi kita? Apa saya jangan tidur. Selain saya siapa Pak? Pak Maulana Latif, tadi saya hubungi nggak Apa? bisa Pak Maulana Latif. Pak Maulana aja lah. Pak Maulana nggak bisa dihubungi Pak. Mungkin Pak Oh, Saihu bisa menambahi. Lah, gitu aja kok repot. Loh, nggak ada tambahan Pak Saihu. ya nggak ada. Oh nggak Langsung ada ya aja. wes, ya wes. Berarti sudah merasa cukup. Oke teman-teman, ada yang mau menambahi? Kasih masukan? Silakan teman-teman aja untuk menambahi. Oh, ya ini mana PJ-nya ini? Kok nggak muncul ini? Saya tuh udah baca nih tadi. Pak Zainal atau Pak Sayed untuk menambahi? Karena Pak Zainal sebagai kepala sekolah, silakan. Ya Pak, Ya, sedikit pertanyaan. Ya, boleh tanya Pak ya? Kalau nambahi, menambahi dulu Pak, pertanyaannya nanti. oh, sih menambahi. Atau komentar untuk makalahnya. Komentar manut Yai Sehu aja saya. Oh ya, oke Pak Saihu semuanya sudah nurut sama Pak Saihu, dirasa sudah cukup katanya. Monggo Pak Zainal kalau ada ya silakanlah untuk nambahi. Pak Zainal atau Yai Sayed atau Yai Yasin yang biasa tanya itu Ya. silakan ya. Yang biasa menambah itu Pak Zainal sama Pak Umri. Oh iya ya nggak apa-apa. Hmm, Mangga mangga. ya, ini karena Pak Umri lagi ngomong, anaknya rewel. Silakan Pak Zainal kalau ada tambahan Pak Zainal ya silakan. Anak saya 3, Bah. Belum nambah lagi. Nggak ada ya untuk tambahan ya. Berarti untuk kita Mungkin sesi kalau selanjutnya kita mungkin tambahan, diskusi mungkin dan ya diskusi pertanyaan. pertanyaan saja. Hmm. Oh, Monggo teman-teman yang mau mendiskusikan untuk eh, makalahnya kelompok 3, yaitu tentang peran guru dan kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum PAI. Mungkin Pak Zainal bisa menceritakan pengalamannya sebagai kepala sekolah. Mungkin Ya, dari ibu-ibu, monggo silakan dari ibu-ibu, enggak bapak Ya, aja. sedikit Monggo pertanyaan monggo Pak Zainal ya. dari teman-teman nantinya.
sebagai seorang guru atau peran seorang guru dan kepala madrasah ini kan untuk meningkatkan keterlibatan siswa ataupun orang tua dalam kegiatan sekolah. Itu kadang-kadang ada beberapa kendala yang mungkin sulit untuk madrasah tersebut. Contohnya mungkin sekolah yang berada di 3T atau apa, sekolah yang ada di luar, kawan siswanya sedikit. Lah itu untuk Di atas gunung, Jabal Nur. itu siswanya sedikit sehingga untuk melibatkan orang tua itu kayaknya kurang memungkinkan, kayak seperti mengadakan kegiatan-kegiatan apalah pentas seni dan sebagainya. Nah itu kan nggak maksimal. Mungkin dari teman-teman ada masukan-masukan bagaimana cara kita untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat atau orang tua dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Terima kasih. Jadi untuk ini kasusnya di lembaga yang jauh ya Pak ya. Di Lembaga yang mungkin kurang terpandang lah sehingga siswanya sedikit. Nah, perkelas ada 3 orang, 4 orang sehingga untuk masyarakat itu untuk kegiatan senian itu kan kurang menarik kan seperti itu. Ya, mungkin ada strategi-strategi lain sehingga kegiatan-kegiatan seperti itu bisa dilakukan atau di lembaga. Ya, Pak Saiku, silakan untuk menanggapi dari pertanyaan Pak Zainal. Ketika ada kasus di sebuah lembaga yang memang kesulitan, bagaimana caranya untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan masyarakat, orang tua, untuk keberlangsungan lembaga. Ya, terima kasih Pak Zainal ya atas pertanyaannya tadi. Mungkin saya tidak bisa langsung menjawab, mungkin bisa saya lemparkan kepada teman-teman agar dalam pertanyaan ini atau diskusi ini bisa hidup seperti musyawarah dengan teman-teman. Jadi tidak langsung saya jawab, mungkin jawaban saya juga kurang pas. Silakan dari teman-teman untuk menjawab pertanyaan dari Pak Zainal tadi. Saya persilakan dari teman-teman, mangga. Dari ibu-ibu mungkin ada yang menjawab. Kelihatannya dari tadi kok ibu-ibu diam saja, nggak ada yang komentar. Monggo ibu-ibu, apa yang ditanyakan oleh Pak Zainal tadi mengenai keterbatasan murid yang tidak maksimal ya Pak Zainal ya, itu intinya. Sebagai seorang guru atau kepala sekolah itu kita harus ngapain kan seperti itu Pak. Ya. Kegiatan yang melibatkan tua. Ya mungkin yang bisa jawab ya Pak Zainal sendiri karena Pak Zainal kan kepala sekolah. Nah, mungkin yang dimaksudin Pak Zainal itu minta saran teman-teman mungkin. Oh gitu. Minta saran teman-teman. Saya sebagai kepala sekolah harus bagaimana kita gitu dengarkan ya. dulu ini. Dengarkan dulu Pak Zaid. Gimana ini? Iya, jadi kasusnya Pak Zainal kan nanti yang lain tinggal menambah. Kondisinya Pak Zainal kan sekolah kondisi di mana siswanya itu minim ya Pak Zainal ya. Ya, mungkin saya nggak bisa kasih saran Pak Zainal kalau kasusnya seperti ini. Anggap saja kita sedang jualan Pak Zainal. Anggap saja kita sedang jualan. Nah, sekarang kalau sebuah sekolah itu yang dijual itu apanya Pak Zainal? Menurut teman-teman mungkin ada saran lain. Karena kasus saya juga sama. Hampir dulu kayak gini. Saya pernah dalam satu kelas itu hanya mengalami 3 siswa.
kasusnya saya tidak pernah ngajar itu cuma 3 siswa. Lah ternyata perkembangannya itu selama kurun waktu 5 tahun itu nggak ada apa namanya kenaikan statistik siswanya. Akhirnya kan guru dan kepala itu bermusyawarah terkait dengan kasus tersebut. Nah ternyata kalau kita ibaratkan sebuah jualan, maka kita harus memberikan naruh lapak kita itu ditaruh apa yang kita jual, apakah bentuk kualitas atau bentuk kuantitas atau bentuk ekstrakurikuler dan sebagainya. Intinya bisa dikaitkan dengan peningkatan mutunya. Satu. Yang kedua, kita flashback ke diri kita sendiri. Yang pertama dengan kedisiplinan dari guru tersebut. Contoh, masyarakat bisa menilai dengan datanya guru yang agak siang, bisa jadi itu seperti itu. Mungkin sedikit gambaran dari saya, monggo yang lain barangkali mau menambahkan. Terima kasih. Mantap Pak Saiful. Monggo Pak Said, silakan mungkin ada pendapat mengenai usulan dari Pak Zainal tadi, monggo silakan. Ya, Tapi Pak, itu Pak Saiful, kalau gurunya pada tua kan tidak menarik juga. Bagaimana itu flashbacknya kalau gurunya pada tua? Iklannya bagaimana itu? Itu lain cerita. Kang Haji ini lain-lain aja. Izin menambahkan. Monggo ya Yasin, monggo ya Yasin. Silakan. Saya tertarik dengan pendapat Pak Saiful Mujab. Memang betul ketika suatu lembaga itu kekurangan peserta didik minim lah istilahnya. Memang mungkin ini salah satu solusi. Ini bukannya terjadi di lembaga kami, melainkan di lembaga lain. Ada sebuah lembaga yang statusnya itu MA, benar-benar MA, tetapi istilah mudahnya itu rasa SMK. Padahal itu sekolahan madrasah aliyah, tapi rasanya itu seperti sekolah kejuruan, yang dimana siswanya itu yang berminat dikirim untuk ikut BLK, Badan Pelatihan Kerja. Nah, di sana mereka itu istilahnya dikasih renggang waktu tidak mengikuti mata pelajaran, tetapi dikirim untuk BLK. Nah, siapa tahu dengan adanya BLK ini menarik minat siswa agar mau masuk ke sekolahan tersebut. Tentunya BLK-nya harus disesuaikan dengan daerah sekitar. Seandainya di daerah sekitar itu banyak motor atau dealer-dealer, nah siapa tahu siswanya itu meskipun sekolah di MA berminat memiliki kemampuan untuk memperbaiki motor. Jadi pernah sih di sekolahan saya tapi tidak terrealisasi. Ingin memasukkan mata pelajaran otomotif di sekolahan MA, tapi karena terhalang izin jadi tidak jadi memasukkan kurikulum tersebut. Ya itu hanya sekedar pandangan, mungkin ada kritikan atau tambahan dari teman-teman, monggo. Terima kasih Pak Yasin ya atas masukan-masukan ya. Semoga pas apa yang ditanyakan oleh Pak Zainal tadi. Mungkin ada yang lain untuk mengenai pertanyaan Pak Zainal, silakan, masih saya persilakan ya. Tidak menutup. Silakan. Assalamualaikum. Monggo Pak Said mau bicara itu sepertinya. Silakan Yai Said. Nggak bisa masuk suaranya, nggak usah pakai handset, buang saja handsetnya. Nggak bisa masuk Pak suaranya Pak.
Kita Oh, ganti kita ganti headset itu. Iya. mungkin Pak Apaan Ahmad handset Rozi. lama itu dipakai terus? Buang Enggak, aja. sorry Pak. Berisik tapi anak-anak, maaf. Silakan, Mohon maaf silakan. ya sebelumnya berisik. Nah, jadi mungkin sedikit menambahkan tadi kan pertanyaannya Ya. kaitannya dengan keterbatasan. Bagaimana agar sekolah itu bisa maju dengan keterbatasan? Otomatis kan kalau siswa itu minim, otomatis dana bosnya juga otomatis sangat-sangat sedikit. Jadi kalau kita mau buat program yang istilahnya terlalu wah gitu kan pasti berat karena pendanaannya juga akan seret. Nanti korbannya juga guru karena eh, seharusnya dananya untuk honor guru malah untuk program. Jadi untuk antisipasi hal seperti itu sebenarnya itu bisa bisa diantisipasi dengan cara yang mudah, yaitu dengan cara membuat program-program yang sederhana tapi mengena ke masyarakat dan tidak membutuhkan istilahnya dana-dana yang terlalu besar. Contohnya pembiasaan disiplin kepada siswa pertama, misal masuk tepat waktu termasuk guru dan siswa itu tiap hari masuknya meskipun istilahnya siswanya cuma 3-4 orang lah, tapi ketika bel masuk gurunya sudah ada di sekolah, muridnya sudah ada di sekolah. Bisa. Kemudian bisa ditambahkan kegiatan religius, misal pagi hari ada tadarus Al-Quran yang di istilahnya pakai pengeras suara yang bisa didengarkan oleh lingkungan sekitar. Jadi sebelum masuk, misal setengah jam sebelum masuk, siswa diajak untuk secara bergiliran untuk tadarus Al-Quran dan dengan syarat siswanya diseleksi yang benar-benar mampu baca dengan baik. Setelah itu mungkin sebelum mulai pelajaran ditambahkan dengan aktivitas sholat duha berjamaah. Terus banyak lagi lah istilahnya yang kita buat program-program itu yang tidak terlalu muluk-muluk tapi dilihat oleh masyarakat itu bagus. Kita tidak butuh biaya istilahnya karena butuhnya cuma kemauan tapi insya Allah bisa untuk itu untuk mengatrol nilai sekolah kita di mata masyarakat termasuk apa namanya pembiasaan sholat terus zikir dan seterusnya. Selain itu juga apa istilahnya kalau bisa juga dengan sekolah itu menunjukkan prestasi. Artinya ketika sekolah-sekolah ada, misal ada kegiatan olimpiade yang memang wajib untuk setiap madrasah, ternyata sekolah kita bisa berhasil dengan pembinaan oleh guru sendiri. Itu insya Allah kalau sudah orang-orang kan istilahnya lihat lihat luarnya, nggak akan lihat bagian dalam meskipun dalamnya itu istilahnya sekolahnya kecil, tapi kok ternyata wah muridnya hebat-hebat, wah ibadahnya terjaga, wah kedisiplinannya bagus. Insya Allah itu bisa untuk meningkatkan nama baik atau pasaran dari sekolah kita. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Said ya. Mungkin saya kira cukup untuk jawaban dari Pak Zainal tadi, pertanyaan dari Pak Zainal untuk tiga teman kita yang memberi masukan-masukan. Seperti tadi masukan awal yaitu disampaikan oleh Pak Saiful ya, mengenai kenapa kok pendidikan itu masyarakat begitu kurang minat. Mungkin intinya pertanyaannya Pak Zainal gitu Pak Zainal ya. Kenapa kok kurang begitu minat sampai masyarakat tidak memasukkan anaknya ke lembaga tersebut. Nah, mungkin dicontohkan oleh Pak Mujib tadi atau Pak Saiful tadi seperti kita itu berjualan. Bagaimana kita itu istilahnya sales lah. Salesnya itu apa kurang jos atau kurang mantas atau dalam apa ya menyaleskan sekolahnya itu. Intinya gitu Pak Saiful tadi ya Pak Saiful ya. Lalu yang kedua jawaban dari Pak Yasin, pendidikan itu mungkin ya seperti tadi pertanyaannya. Pertanyaannya kenapa kok sampai masyarakat tidak begitu senang? Mungkin karena kurangnya kegiatan-kegiatan anak, kurangnya kegiatan-kegiatan anak. Jadi tidak terlihat oleh masyarakat. Itu intinya. Atau
murid dikirimkan kemana seperti yang dicontohkan oleh Pak Yasin tadi. Jadi sekolahnya itu namanya sekolahnya aliyah atau ya aliyah. Itu ya Pak Zainal ya. Tapi dalamnya itu isinya SMK. Mungkin gitu Pak Yasin. Benar Pak Yasin ya. Nah, ini kalau saya salah dalam menyampaikan mungkin bisa dibenarkan. Lalu yang terakhir masukan dari Pak Sayyid. Mungkin masyarakat itu kurang minatnya dalam pendidikan tersebut, mungkin kurangnya ekstrakurikuler seperti ya tadi di dalam masyarakat itu tidak terlihat kalau di situ ada pendidikan seperti latihan pelatihan ya seperti tadi pelatihan keagamaan kurang ditunjukkan ke masyarakat. Gitu aja Pak Zainal intinya ya. Nanti kalau kurang puas bisa dipelajari sendiri ya, buka di Google ya Pak Zainal ya. Terima kasih. Silakan yang lain untuk bertanya. Silakan yang lain, monggo untuk bertanya. Waktunya masih panjang, masih setengah jam. Kalau kurang puas dalam jawaban saya, mungkin bisa dipuaskan sepuas-puasnya untuk yang lain untuk menjawab. Seperti Yai Gofur yang tidak pernah kelihatan ini, saya persilakan untuk bertanya, Yai Gofur ini kemana aja ini? Selama ini kok dilek terus. Lagi semedi menambah momongan katanya. Baru 5, baru 6. Apa takut kepada istri yang kedua untuk kelihatan? Harap nambah bocoy. Langsung jawab. Langsung jawab. Silakan Yai Gafur. Kalau tanya ini dijawab oleh Yai Omri itu. Ya mungkin sebenarnya jawabannya ada di slide pertama atau slide kedua itu yang SWOT itu ya, analisis SWOT. Iya. Mas Zainal Iya, coba Pak. ya kita semua sih mungkin kita semua itu kita bisa menggunakan analisis SWOT. Jadi kita tahu kelemahan kita, pangsa pasar kita, terus sama apa namanya di masyarakat itu bagaimana. Jawabannya ada di situ juga. Di slide ke-6, Pak. Ada, Pak. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, kalau emang sudah nggak ada saya tutup ya. Loh, kok ke susu nih, Mbak, mau kemana? Enggak kemana kalau enggak ada pertanyaan. Kalau emang ada silakan. Masa murid 50 kok tanya yang satu cuma Pak Zain. Ini saya ingin pertanyaan dari ibu-ibu kok nggak ada ini. Sama kemana ibu-ibu ini? Butuh pertanyaan apa? Butuh suaranya, Pak. Nggak usah. Ibu-ibu nggak usah bersuara. Oh, Pak Sehu. Assalamualaikum Pak Sehu, Pak Nailul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai Gofur. Mungkin ada sedikit pendapat dari saya nih. Silakan. Ada beberapa tips untuk membuat sekolah itu banyak diminati, kemudian dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Ada beberapa cara ya. Yang pertama, caranya itu, tipsnya itu tingkatkan kualitas pendidikan dan carilah guru yang berkualitas. Itu yang pertama. Sebuah sekolah akan dinilai oleh nanti guru yang masyarakat. ada demo nggak kepake. Nah, jadi carilah guru-guru yang benar jadi pendidik, murabbi, bukan guru yang selalu mengeluh. Kapan livin cair, kapan ini itu jangan di ini tuh. Nah, ya, itu. Hidup Pak Gofur. Hidup Pak Gofur. Itu cara. Banyak. Jadi cara itu. Jadi tingkatkan kualitas pendidikan dan carilah guru-guru yang memang berkualitas di bidangnya. Itu satu. Bagaimana caranya? Kita cari. Kemudian yang kedua, fasilitas dibenahi, sarana prasarana dibenahi. Otomatis kalau itu sudah dilakukan oleh sebuah sekolah, pasti akan masyarakat itu akan berminat untuk datang ke sekolah tersebut. Itu pasti itu. Sekolah itu tuh fasilitasnya bagus,
oh sekolah itu tuh gedungnya bagus, ininya bagus, ada ekskul ini, ada ini. Nah, itu salah satu cara minat untuk menarik masyarakat mau bersekolah di sekolah tersebut. Kemudian Yang metode di rumah selanjutnya, masih menarik nggak? wah masih tingkatkan promosi. Nah, promosi sekolah tersebut harus ya strategi marketing lah, buat brosur yang baik, buat website sekolah yang bagus, promosi di media sosial. Nih sekolah kami punya ini, punya ini. Sekarang kan zamannya digitalisasi. Jadi tingkatkan kualitas di medsos bahwa sekolah kami begini, 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 begini. Itu promosi, strategi marketing harus bagus. Itu beberapa hal yang perlu dilakukan agar minat masyarakat bagus kepada sekolah kita. Itu saja Pak Sehu. Terima kasih. Yang penting adalah carilah guru yang berkualitas, ya. Jangan cari guru yang suka menunggu lipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan dari Yai Gofur ya. Luar biasa, luar biasa. Sangat ya. sangat Kalau memotivasi. mungkin semua kita ini punya lembaga ya. Jadi apa yang disampaikan sedikit oleh Yai Gofur tadi itu sebuah masukan yang benar-benar masukan. Memang hadhihi zaman atau sekarang zaman ini pendidikan itu harus mengikuti era sekarang. Kalau kita itu ketinggalan, nah, seperti apa yang disampaikan oleh dosen-dosen kita. Jadi sekarang itu zamannya zaman digital. Apa yang disampaikan oleh Yai Gofur tadi kan ya zamannya digital. Kita harus mengikuti. Bahkan awal itu kita harus mencari guru yang benar-benar guru, yang benar-benar profesornya atau profesinya. Nah, kalau itu tidak profesinya, tunggu saja pendidikan itu akan hancur karena tidak ahlinya. Ya, Gofur benar ya, Gofur ya. Sudah kami cuplik sekedip apa yang disampaikan oleh Yai Gofur tadi itu sebuah masukan yang hebat, yang jos ya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain untuk masukan. Waktu ya Pak Yai. Saya persilakan. Yang numpulipin saya itu bukan guru. Itu call-nya Doib sepertinya Pak Sehu. Soalnya itu tidak menampakkan diri orangnya. Yang cetok, ya Umri, kalau bicara yang jelas atau yang cetok, jangan geremeng. Yang jelas kalau bicaranya jangan kumur. Sinyalnya tidak mendukung. Oh. Belum bangun. Apa? Belum bangun. Oh. Untuk yang lain silakan, yang lain bebas ngomong. Pokoknya untuk tambahan di Ibu, kalau untuk pendidikan siswa itu, sinyalnya kurang bagus. Kalau pengalaman yang didapat saya itu di sini, peran wali murid itu sangat penting. Oh iya, jadi kalau wali murid itu dijadikan peran untuk menjadikan sekolah kita itu bisa ada murid, artinya bisa bertambah, itu memang sangat difungsikan untuk membawa peran wali murid. Karena kalau emak-emak itu saya lihat itu memang paling jeli ya untuk ngobrol-ngobrol tetangganya itu. Jadi itu sangat penting kita fungsikan. Ini pengalaman yang punya yayasan ini. Ya, jadi kalau di swasta mungkin seperti itu. Kalau di negeri memang tak akui, sudah tidak perlu itu. Terima kasih ya Uri ya. Memang benar Uri. Seperti itu saja. Memang pendidikan itu tidak luput dari 3 komponen tadi ya, seperti ada murid, ada guru yang jos, dan wali murid. Itu harus kita libatkan. Akhir-akhir ini ya, mungkin di daerah saya banyak sekali wali murid itu bergabung dengan atau pengurus itu rata-rata itu ibu-ibu yang diturunkan itu. Terang di daerah saya itu kalau gini-gini itu awal-awal atau pertengahan tahun ini wali murid atau pengurus itu gerilya. Intinya itu
ini saya ceritain ya, ini mencari murid dari setiap lembaga atau ke lembaga lain itu ibu-ibu yang ditampilkan itu di daerah saya. Kalau di Mungkin sini apa nggak yang ada suara disampaikan oleh ibu-ibu. ya, mungkin apa yang disampaikan oleh Yai Huri tadi itu bisa menjadi masukan Pak Yai Zainal. Itu memang benar, bisa menjadi masukan dari ibu harus kita libatkan. Kalau ibu tidak kita libatkan bisa hancur kita. Bahkan lembaga bisa hancur karena ibu tidak dilibatkan seperti ibu muslimat dan pokoknya ibulah, pokoknya ibu ya pokoknya. Sudah gitu aja Yai Huri ya, mungkin itu Pak Zainal, tambahan. Pak Zainal. Mungkin ada tambahan langsung dari ibu-ibu, silakan. Dari area Sumatera, dari Sulawesi, Kalimantan, ibu-ibu Jawa Timur, Jawa Barat, monggo dipersilakan untuk memberi Tambahan pendapat. Pak Seho, mohon. Gimana? Itu semua pendapat dari para pakar-pakar itu adalah sangat luar biasa. Tetapi ada Ya. tips dari saya, apabila itu semua tidak bisa dilakukan, maka adalah jalur apa? Maka caranya adalah kita tempuh jalur langit dan jalur duit. Oh, iya iya. Jalur Itu juga langit kita berdoa, jalur duit kalau ya kita itu di sini sebagai ya bisnis. Sekolah itu sudah jadikan bisnis kalau di sini Pak Sehu. Jadi ada sekolah yang muridnya kalau mau masuk ke sekolah itu dikasih duit 500.000 per siswa. Oh, iya Ada iya. itu di sini. Kemudian guru yang mengantarkan satu siswa 100.000. Itu ya cara Jalur mungkin bisnis. salah satu pilihan cara yang efektif. Jadi jalur langit dan jalur duit. Itu Nah, aja. Terima kasih. itu yang Ya, bikin terima kasih emak-emak Pak semangat ya Daryana itu. ya. Ini tadi Pak Daryana ya, mungkin itu enggak asing Pak Daryana, mungkin Iya, iya. Di Jawa Timur juga sama, ada juga itu negeri Pak, enggak swasta, negeri itu bergerak semacam itu negeri. Jadi khawatir kalah dengan swasta, sebab swasta juga menggunakan jalur langit juga jalur itu tadi bisnis ya Duit. gunakan ya. Apalagi Jadi mak-mak pasti semangat. kalau mak itu jelas semangat kalau itu pasti kalau mak itu pasti diterjunkan sebab paling pandai untuk mencari murid itu ini tidak rahasia lagi nih Pasti keroyokan. sudah ya peperangan itu sudah pasti Oh untuk gitu. pertengahan tahun ini. Pak Zainal ya, mungkin itu tadi Pak Zainal. Tadi banyak sekali masukan-masukan dari teman bagaimana lembaga kita itu bisa nambah murid lah. Mungkin kalau kita sebagai guru kok muridnya cuma sedikit, mungkin tidak semangat. Bahkan katanya Kiai saya tadi, bosnya juga sedikit. Tidak jadikan semangat karena bosnya cuma sedikit. Mungkin kalau muridnya banyak ya bosnya banyak. Sudah apalagi ya Yasin, monggo mungkin nambah ya Yasin, Ya, silakan ada untuk itu tambahan. Pak, untuk yang jalur langit dan duit itu nggak semua sih. Kalau di sini di dusun saya Ya, itu lembaga swasta mengalahkan lembaga negeri karena programnya yang bagus di sini. ya, Tingkat oh MI, iya, MI mengalahkan SD negeri sekarang SD-nya sudah tutup, tidak punya murid. oh, Ya. Oh Karena gitu. programnya bagus di swasta, ya, termasuk untuk ya tadi apa meningkatkan di praktek ubudiyahnya. Kalau Itu pagi salah Asmaul satunya Husna, itu terus ada itu fasilitas untuk rebana, drum band. Jadi anak-anak itu kan lebih condong ke situ juga orang tua. jadi masalah pesangon itu tidak hanya untuk masalah pencalekan, Pak. Bahkan Hmm. mencari murid juga ada pesangonnya. Nggak, kalau di sini nggak Kalau ada Pak. kalau Kalau di cari murid daerah nggak sini nggak kan nggak usah pakai uang, pakai mulut ya. ya, Yo kan masukin ini juga MI. ada, Pak. Jadi tidak hanya Udah pencalekan punya saja yang tugas. menggunakan uang. Mencari murid juga membawa uang seperti apa yang disampaikan oleh Pak Daryana tadi. Itu memang benar Jalur ada juga duit di nih. sini. Jalur duit. Apa yang pengen ngomong apa yang beri silakan. Mungkin ada masalah
Ada pertanyaan atau nambah silakan ya, teman-teman. Ngeten Yai, hanya menambahkan. Monggo, ya Yasin. Ini sedikit bercerita nggih. Jalur duit. Banyak Pak, banyak saya. Silakan, enggak apa-apa. Cerita pokoknya manfaat. Cakep. Cerita tetangga Pak Yasin. Tetangganya di stop dulu sudah menikah. Itu jalur duit nggih. Diharapkan Iya. untuk yang jalur duit ini strategi terakhir lah kalau ndak ada lagi. Kalau jalur langit itu pasti nomor 1. Doa dulu baru tawakal. Mengenai jalur duit nih, ini sayangnya tidak terjadi di lembaga saya, melainkan di sekolahan sebelah. Mereka itu mendapatkan MOU terhadap Bank Jatim. Jadi sehingga mereka meminta kepada siswanya untuk didaftarkan sebagai nasabah. Jadi Bapak kepala sekolahnya itu pintar sekali. Ketika ingin mendapatkan siswa, Pak kepala sekolah itu mengiming-imingi kalau siswa mau masuk di sekolahan kami, MA Darul Huda Bagurejo, setiap siswa berhak mendapatkan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Dengan persyaratan harus membuka rekening bank di Bank Jatim. Nah, uang itu didapatkan secara cuma-cuma dari bank. Uang itu diberikan langsung ke siswanya apabila sekolahan mau mendaftarkan siswanya sebagai nasabah bank. Jadi simbiosis mutualisme gitu loh, Pak. Gimana sekolahnya itu ingin menarik siswa dengan cara mengasih uang tunai. Sementara Pak Kepala Sekolah tidak punya uang, mikir, oh ini kok ada Bank Jatim, mau memberikan uang tunai secara cuma-cuma. Dengan syarat siswanya harus menjadi nasabah. Akhirnya terjadilah suatu perjanjian seperti itu. Begitu pula dengan siswa, ketika siswa sudah menerima uang tunai tersebut, tidak diperbolehkan untuk berhenti sampai lulus, terkecuali meninggal dunia. Dan apabila berhenti di tengah jalan, maka uang tunai tersebut harus dikembalikan lagi. Nah, ini benar-benar terjadi di sini, Pak, di daerah saya ini. Dan itu sekolah enggak mengeluarkan uang sepeser pun, langsung uang itu dari Bank Jatim ya, Yasin Bank ya. Jatim. Udah zaman Belanda ini mah ya. 1 siswa 1 juta ya, seperti itu, Pak. Oke, mungkin itu cerita saya. Saya mau sekolah lagi ke situ Cocok. Ini yang Jatim mana suaranya Jatim? Saya ini mau tanya, apa itu cuma berlaku di daerah Jember aja apa gimana? Lamongan juga ada Pak mungkin. Tapi sampai sekarang belum ada info itu di Terus Lamongan. kalau yang seperti itu apakah tidak termasuk pelanggaran atau bagaimana? Apa memang sudah benar-benar udah ada rahasia umum gitu? Seperti itu? Ya tidak Pak, itu kan tidak rahasia Pak. Berahasia ya? Tidak. Semua orang tahu gitu? Semua orang tahu itu. Supaya Bang Umri mau sekolah lagi. Kalau nggak tahu ya nggak dapat murid, nggak dapat uang. Oh iya ya, seperti kita aja Pak Jaja ya, 8.000 ya. Ya gitu. Ini kan juga sudah pada keroyokan ini daftar ini. Ya Yasin, ini yang punya program semacam itu apa cuma Bank Jatim ya? Selain itu enggak ada ya? Setahu saya cuma Bank Jatim ya. Iya. Lamongan termasuk Jatim nih Pak ya? Enggak ya? Bang Ansori enggak punya program gitu? Lamongan cuma saya nanti Pak, nanti programnya. Mengenai informasi lebih lanjut saya kurang paham, atau mungkin di daerah saya ini peminat Bank Jatim kurang, jadi itu mungkin strategi marketing Bank Jatim untuk
menambah iya, iya. nasabah. Berarti sasarannya ke murid baru gitu ya. Berarti Pak Zainal, mungkin Pak Zainal bisa menyimpulkan dari masukan teman-teman. Monggo Pak Zainal silakan. Pak Zainal, Pak Nailul, monggo Pak Nailul silakan Pak Nailul. Tapi nggak keluar dari tema diskusi ya, seperti ini. Ya, Pak Seo, apa yang kita silakan. bicarakan ini tidak keluar dari tema diskusi. Tidak, ini kan masukan-masukan apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Zainal tadi kan masih seputar pertanyaan Pak Zainal tadi kan. Meningkatkan keterlibatan, Pak, keterlibatan siswa, orang tua, wali murid, Itulah dan guru itu untuk masih dalam sekolah. Termasuk itu tadi kan dalam konteks banyak edukasi. strategi, banyak cara. Kan tergantung daerahnya masing-masing, Pak. Betul, betul. Kalau Jangan lupa daerahnya petugas mungkin sekolah, operatornya itu kan datang ke sekolah, pemberdayaan. dia itu nanam jagung yang luas, ibu-ibunya diajak ngoret. Ya gitu, itu termasuk strategi, Pak. Ayo, ayo. Ya, ada. Oke, Ada lanjut. ini yang ditanyakan dan sesuai dengan judul kita tidak keluar. Ya. Nanti Tidak keluar kesimpulannya, dari konteks. kesimpulannya nunggu Pak dosen nanti. Oh ya, ini untuk waktu menunjukkan jam 9.12, 9.12, tinggal berapa? 15 menit lagi. Kita mau lanjut diskusi atau kita kembalikan ke Pak dosen? Oh, foto bareng aja kita sepertinya. Buat kesimpulan. Wih, Monggo, rambutnya Pak putih, Nailul bajunya disimpulkan, putih. Pak Nailul. Nanti kita kembalikan ke Pak dosen. Dari saya kami cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Untuk wabarakatuh. kesimpulan diskusi hari ini tadi sudah banyak dari teman-teman untuk masukan tentang dari pertanyaan Pak Zainal yang bagaimana cara meningkatkan keterlibatan siswa, orang tua, dan masyarakat dalam untuk keberlangsungan di lembaga yang memang kurang atau ya kekurangan murid atau jauh dari peminat. Itu banyak sekali tadi masukan dari teman-teman, termasuk bagaimana kita pandai-pandai untuk mencari peluang baik dari minat orang tua, minat siswa, dan masyarakat supaya masyarakat itu lebih percaya dengan lembaga kita. Itu kesimpulannya sih gitu aja. Untuk waktu kita kembalikan kepada Bapak dosen. Pak dosen belum ada nih. UPJ-nya juga nggak ada keluar. Ya, PC-nya ini mana ini? PC-nya kok nggak ada suaranya sama sekali? Keluar. Keluar kemana? Keluar tadi, ke belakang saya tuh tadi. Oh, pantesan. Aduh, kok PC-nya nggak ada apa ya? Greget. PJ-nya siapa Bu Eka tadi ya? Itu simpanannya Pak Umri itu. Ada aja. Siapa? Iya Pak, betul. WK ya. WK. Yes. Waduh ini. Nggak bener ini. Untung baju di kursi. Aduh. Pak dosen ini kami kembalikan untuk pertemuan hari ini. Masih ada Pak dosennya? Ya, ini sudah tampil Pak dosennya. Oke, Bapak Ibu.
Oke, terdengar suaranya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Nah, oke, jelas. Oke, memang Bapak Ibu sekalian berbicara tentang pendidikan ini tentunya tidak ada habisnya karena masih saja ada satu dua bahkan ribuan permasalahan yang kita hadapi yang tentunya kita harus bisa ya memutar otak gitu baik secara apa namanya bisa menguras baik tenaga pikiran ya maupun sampai pada aspek material kita juga tentunya sangat dibutuhkan sekali. Bagaimana kemudian eh, untuk berkhidmat itu tetap eksis dan tetap memberikan sebuah manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar. Nah, ini tentunya sebagai apa namanya tantangan dan juga sesuatu yang harus kita apa namanya eh, berikan berikan apa namanya sebuah eh, ekstra yang keras ya dari hal tersebut dari segi tenaga pikiran dan materi dan sebagainya karena memang eh, apa hal itu semua ya lembaga yang kita semua apa jadikan sebagai ladang khidmat tersebut itu akan tetap eh, memberikan dampak positif kepada masyarakat. Nah, kaitannya tadi dengan kurikulum PAI, ya tentunya memang sebagai sebuah nilai apa namanya nilai positif. Bagaimana kemudian di sini sebagai apa namanya nilai plus sebetulnya ketika sekolah itu sudah mulai tertinggal, maksudnya sudah mulai ditinggalkan gitu kan oleh masyarakat karena masyarakat sekarang lebih memilih sekolah-sekolah yang swasta yang mungkin mereka yang orang tua sekarang nilai sekolah swasta itu lebih memiliki kurikulum yang jelas ya dibandingkan dengan sekolah-sekolah negeri karena ya sekolah negeri mungkin karena ya satu dua hal saya tidak mungkin bisa menjustifikasi dua hal tersebut karena khawatir nanti saya bisa menimbulkan sesuatu yang menimbulkan konflik begitu. Tapi memang sesuatu yang bisa kita apa namanya yang kita bisa rasakan sendiri, kita bisa mungkin jadikan evaluasi bersama kenapa sekarang sekolah-sekolah negeri itu justru mulai ditinggalkan khususnya di apa namanya di tataran wilayah sekolah dasar atau MI seperti itu khususnya kayak contohnya masyarakat lebih memilih sekolah dasar apa sekolah dasar Islam terpadu SDIT kemudian atau MIT gitu kan lagi SDKI sekolah dasar Quran itu macam-macam rupanya nah, masyarakat lebih memilih yang seperti itu karena memang banyak program-program yang wah untuk ditawarkan ya sekiranya apa namanya bisa apa namanya meningkatkan kemampuan dan kapasitas keilmuan daripada anak-anaknya seperti itu. Wabil khusus kalau sekolah tersebut memang memiliki program tahfidz, wah itu biasanya laku keras itu di masyarakat ya, karena di masyarakat itu kalau anaknya itu bisa hafal ya satu juz itu bangganya luar biasa apa orang tua itu ya itu sangat dirasakan sekali apalagi mungkin kemudian nanti setelah satu juz selesai dilanjutkan ke juz-juz lainnya atau misalkan lanjut ke surat-surat pilihan misalkan Al-Waqiah, Tabarok, Al-Mulk atau Yasin dan sebagainya itu menjadi tawaran yang sangat menggiurkan gitu kan bagi orang tua kenapa bisa memilih sekolah dasar swasta seperti itu. Nah ini yang bisa menjadi bahan ya nanti evaluasi atau muhasabah bagi kita bagaimana kemudian kita bisa memberikan sebuah nilai jual kepada
eh, masyarakat, khususnya pada orang tua murid, kenapa agar kemudian memilih lembaga yang kita kita eh, apa namanya yang kita cintai ini seperti itu ya. Jadi ya memang lebih kepada program, kemudian strategi tadi disebutkan juga strategi marketingnya begitu, mungkin yang kurang apa namanya melibatkan semua elemen dari mulai kepala sekolah, dari guru, ya bahkan sampai ke tataran yang apa namanya CS sekalipun, cleaning service itu bisa diarahkan untuk apa namanya untuk mempromosikan lembaga tersebut seperti itu. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu diskusi kita kali ini tentang peran guru dan juga kepala sekolah. Sebetulnya bukan hanya kedua hal tersebut. Semua pihak itu tentunya memiliki apa namanya peran yang sangat vital, yang sangat penting sekali dalam kiranya menginternalisasi yang kemudian nanti outputnya adalah menjadikan siswa kita menjadi siswa yang berkarakter, memiliki akhlakul karimah, yang menjadi kebanggaan dan ya, kebanggaan bagi agama khususnya kemudian bangsa dan negaranya. Sekian mungkin Bapak Ibu, tapi mungkin ada sesi foto dokumentasi betul sebetulnya seperti biasa atau barangkali sebelumnya sudah didokumentasi ya alhamdulillah syukur seperti itu. Sebagai bukti laporan bahwa kita sudah melaksanakan perkuliahan sinkronus pertemuan yang dua sinkronus. Kalau untuk pertemuan secara keseluruhan kita sudah pada sampai sudah sampai pada pertemuan yang kelima seperti itu. Oke, syukron katsiron alaikum warahmatullahi Ibu Bapak sekalian. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa memberikan roh ya, bisa memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa memajukan lembaga yang kita pimpin, yang kita bina, yang kita khidmahi bersama ini. Kelak mudah-mudahan semoga kita menjadi lembaga yang terus eksis, menjadi lembaga yang terus memberikan manfaat, memberikan eh, apa namanya nilai positif di tengah-tengah masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillah. Mohon maaf semuanya jika ada hal-hal yang kurang berkenan baik dari segi ucapan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bukan hanya sebatas apa namanya sebatas patokan, tapi nanti Bapak Ibu bisa belajar dari manapun seperti itu. Oke. Matur suwun Bapak Ibu sekalian. Kita kembali lagi di pertemuan yang akan datang di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, saya live. Iya.